Disuruh berdiri di atas drum, ditembak di situ. Waduh. Jadi kayak nggak ada harganya nyawa itu. Itu di depan keluarga gitu? Di depan keluarga. Sendiri yang namanya Herlina. Pernah dengar nama Herlina? Aduh, siapa ya Bu? Dia seorang perempuan yang menjadi nasarnya Bung Karno dulu. Siapa perempuan pertama yang berani terjun di Irian Barat, dia akan diberikan hadiah pending emas. Gitu. Dan Herlina itu Bu? Ya, Herlina itu orangnya kecil, dia kan wartawan. Wartawan, dia terjun di situ. Akhirnya dia bisa kembali sehat oleh Bung Karno, walaupun terlambat dimasukkan ke pendidikan Koad, gitu. Dan mungkin untuk dia ditempatkan satu kamar dengan saya. Waktu itulah dia juga menulis buku pending emas dan sebagainya itu. Bu, pending emas. Pending emas. Ada pending itu sabuk emas. Hadiah dari Bung Karno. Ada 0,5 kilo beratnya. Nah, waktu pending emas ini diterima oleh Herlina dalam satu upacara di istana, dia merasa bahwa masih ada orang yang lebih berhak menerima, yaitu janda-janda para pahlawan yang suaminya gugur di sana itu. Kan banyak sekali itu yang meninggal waktu itu. Jadi diserahkan kembali gitu. Tapi dia ingat seperti apa sih pending emas itu, karena pernah diselempangkan kan ke badannya. Nah, kemudian saya bilang ke dia, tolong bikin duplikatnya. Saya mau taruh di museum gitu, di Jogja. Waktu itu saya pengurus museum di Jogja sana, Mandala Bakti. Di situ nggak diterima. Malah yang diterima kalau ada pengurusnya gunting pita apa segala. Saya bilang apaan sih? Jengkel saya. Jadi saya bawa lagi sampai beberapa tahun, terus saya bawa sampai ke Batam. Saya bawa barang itu. Nah, saya pikir-pikir nanti kalau saya mati gimana nih barang ini, ya kan nggak ada apa-apanya. Kemudian saya tanya ke teman-teman satu letting, ini ada pending emas duplikat ini bagaimana? Bawa aja ke Museum ABRI. Akhirnya kami bawa ke sana, karena walaupun itu sepuhan duplikat, tapi kan masih bagus gitu, tebal, emasnya tebal. Kami bawa ke sana, diterima dengan segala senang hati. Di museum sekarang di museum ABRI. Ya. Gatot Subroto. Iya. Tapi kalau misalnya Ibu dulu di ini untuk yang benar-benar terjun nih Bu, malam-malam gerilya itu yang di Dwi Kora ya Bu ya? Iya, kalau saya kemudian ditugaskan, karena namanya tentara kan gonta-ganti tugasnya ya. Jadi saya menggantikan tugasnya Herlina di itu, di pasukan itu gitu. Tadinya ada 4 orang, kami dikirim lagi 4 orang. Ibu dikirim ke untuk ini mengatur pasukan Sukarelawati ini. Tadi ya, markasnya di Cipete. Di situ ada perumahan MPR yang baru selesai dibangun, kami nempati tempat itu. Terus kemudian ini sudah 1 tahun lebih ini pasukan ini di situ, gelisah mereka. Kok begini-begini terus gitu, kok nggak ada follow up-nya, memang kamu diapakan ini? Jadi mau berontak mereka. Jadi teman-teman ini di siapa yang mau mimpin gitu, mau dikirim ke sini ke Kepulauan Riau waktu itu. Kan tidak mungkin saya kan harus ini ya. Sebagai instruksi komandan lah Bu ya. Sebagai bangsa perempuan Indonesia nggak ada lah yang begitu. Jadi saya ditunjuk gitu. Kamu berangkat, ya namanya tentara ya siap gitu. Siap kerjakan gitu. Apa bagaimananya nanti itu urusan nanti lah. Berarti siap dulu gitu ya Bu? Siap dulu. Itu dikirim ke Kepri? Dikirim ke Tanjung Pinang itu ya? Iya, tanggal 6. Itu secara rahasia itu berangkatnya. Karena waktu itu Angkatan Darat juga nggak tahu. Jadi ketika radio Australia ya, BBC waktu itu menyiarkan bahwa ada 1 batalion Sukarelawati tempur yang berangkat
dikawal oleh kapal selam katanya gitu macam-macam. Baru ribut. Baru ribut di Jakarta ya. Tapi nggak apa-apa. Angkatan Darat aja nggak tahu bahwa pasukan ibu itu dikirim ke Kepri, Tanjung Pinang ya. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau tadi saya ngulang nih, ibu ini kan komandan kompi di Datasemen Sukarelawati Brigade Tempur Dwi Kora. Ya. Berarti memang disiapkan kompi itu untuk tempur, Bu. Iya. Bu, ibu pegang senjata, Bu. Ibu pakai senjata apa Bu waktu itu? FN 45. Aduh. Nah, nanti browsing lah teman-teman Tribuners nggak tahu. Bisa ini FN 45. Nit. Bentar nih. Sebelum FN 45. FN 45 ya, dan code 23 ya Bu ya? Iya. Iya, yang code 23 itu untuk di tas. Oh gitu. Iya, kalau yang pakaian tempur pakai Kopolrim, nah itu pakai Oke. 45, FN 45. Ibu ini pegang senjata FN 45 dan Kol 23. Iya. Nanti penasaran nanti kalau sempat teman-teman Tribuners browsing lah senjatanya yang dipegang ibu kayak apa. FN 45. Yang macam-macam. Ada yang spesial nih ya. Kita dapat eksklusif video dokumentasi dari Ibu Putri Kaligis. Ya, waktu itu ibu mau dikirim ke Tanjung Pinang ya Bu? Tanjung Pinang. Nah, yang katanya tadi bahkan Angkatan Darat aja nggak tahu. Nah, itu dan ya, malah diisukan oleh radio Australia yang katanya di ini kawal oleh kapal selam. Kayak apa sih? Nih, gitu, bagaimana videonya? Ya, nih eksklusif nih pertama di Tribun nih. Iya ya? nih. Boleh diputar. Oke, nah, Bu. Mungkin boleh sambil bercerita. Ibu sambil bercerita boleh Bu, itu Bu Putri. Sepanjang jalan kami nyanyi itu kan berangkat dari Cipete, lewat Jalan Fatmawati, terus Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, dari Cipete ya. Lewat di depan istana, lewat terus ke Tanjung Priok. Nyanyi terus di lagu-lagu perjuangan. Ini perempuan-perempuan hebat. Perempuan semua. Nanti kalau ada ibu di sini sebutin ya Bu. Ibu-ibu yang mana ya? sih Bu? Gitu. Ini siapa Bu kalau ini Bu? Itu Komandan Brigade Tempur. Oke. Kemal Pasha. Oh, masih ingat ya Bu ya? Iya. Waktu itu diberangkatkan. Nah ini bukan ya? Iya. Teman-teman Tribuners, ini eksklusif kita pertama tayangin video ini. Iya. Mohon maaf kalau nggak ada ini ya audionya ya. Iya. Ada gambar udah bersyukur Ibu tadi. Iya. Nanti makanya Ibu Putri nanti bisa sambil jelasin nih. Nah ini. Mukanya kembar-kembar. Nah ini Bu ya. Iya, Ibu ya? Iya, yang dikalungin bunga itu. Yang ngalungin siapa Bu itu Bu? Istrinya Bung Karno. Oh, istrinya Bung Karno. Tuh, langsung dikalungin sama istri Bung Karno. Iya. Itu yang itu ya Bu ya? Haryati. Oke. Itu komandan brigadenya. Oh, Ibu komandan di sini dikalungin, dilepas ya, mau diberangkatkan ya? Iya. Oh, ini naik kapal Bu ya? Naik kapal Berantas. Kapalnya namanya Berantas. Iya. Dari Priok Bu? Dari Priok. Perempuan-perempuan yang Sukarelawati ya. Oh iya. Oke. Nah kita juga ada foto nih, foto Ibu dulu. Ada foto-fotonya boleh. Boleh diputar, boleh ditampilin nih. Mungkin Tribuners, Ibu Kaligis, Ibu Putri ini sebenarnya dulunya mudanya seperti apa waktu jadi komandan pegang senjata? Iya. Iya kan Bu? Iya. Kalau Ibu dapat foto-foto ini sebenarnya bukan koleksi pribadi ya Bu? Bukan, dikirimin orang. Iya. Nggak tahu siapa yang ngirimin tuh. Ibu nggak tahu malah yang ngirim siapa? Iya, tahu tuh yang kalau ini yang foto video tadi itu anak buah saya. Oke. Kalau foto tiba-tiba dikirim gitu Bu? Iya, ada yang ngirimin aja, nggak tahu siapa yang ngirimin. Oke, boleh diputar Tribuners? Berarti foto-fotonya. Foto-fotonya? Iya, saya agak penasaran dan saya nggak pernah dengar cerita bahwa ada pasukan dikirim ke Tanjung Pinang itu. Terkait dengan Dwi Kora ya. Iya. Dwi Kora tahu nggak nih? Dwi Kora itu kalau nggak salah Dua komando rakyat. Iya, 2 komando rakyat. Iya, Terus itu komando rakyat. Iya. Itu untuk apa Bu? Katanya mau menyerang Malaysia atau menyerang siapa Bu tuh? Dwi Kora itu. Iya, untuk supaya negara bonekanya Inggris itu jangan dibentuk. Yang dulu kan belum ada Malaysia ya. Jadi Malaysia supaya jangan terbentuk gitu. Biarlah negara-negara itu menentukan kehidupannya sendiri. Itu namanya maunya Bung Karno dulu. Makanya Bung Karno jangan ngasih Inggris untuk membentuk negara Malaysia itu Bu ya. Iya. Kalau Dwi Kora itu isinya ada 2 ya Bu ya?
Satu, perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Itu isinya. Wih, ini nih foto Coba, ibu. fotonya diputar. Ini Ibu nih. kelihatan ya di Facebook Live kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini pada saat apa Ini nih, Bu? ibu. Ya, di situ juga di Tanjung Priok kan dikasih selamat jalan oleh orang-orang. Oh, dikalungi gitu ya, Bu. Yang tadi yang ngelungin bunga itu tadi Bu Haryati. Ibu Haryati. Oke, mungkin yang selanjutnya. Ada lagi? Nah, ini, ini Bu. ibu nih. Ini saya mengawal Ibu Nasution waktu kunjungan ke Riau Kepulauan. Beliau ikut suaminya Pak Nas. Oke. Nasution ya, itu Kepala bulan. Staf Angkatan Darat ya Bu. Iya, waktu itu ya. betul, iya. Kalau yang ini, Bu, Ini sebelum berangkat, ini tanggal 5 Juni. Ibu masih 5 ingat ya? Juni ini karena kalau tentara mau perang itu kan pesta dulu. oh gitu. Oh, tentara mau perang. Perpisahan. Iya. Iya, ada seremoni. gitu ya? Kembali atau enggak gitu. Astagfirullah. Kan one way ticket. Iya benar-benar. Nah, ini Bu nih. Itu kalau dilihat ada tulisan Kesatrian Angkatan Laut Tanjung Balai. Ya, masih Karimun. ejaan lama ya. Iya. betul. Itu- Ini Ibu yang di ini depan Ibu. ya? Iya, saya ngedrop pasukan di Kepulauan Riau ini, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Tanjung Karimun, Uban, Tanjung Sambu, Sambu. Dabu Singkep. Iya. Berarti mungkin pulau-pulau di Kepri Ibu udah jelajah semua Bu ya? Iya, saya udah keliling di perairan Kepulauan Riau ini. Iya. Dulu tahun 65. Tahun 65. Iya. Ibu saya juga belum lahir itu. Itu tadi foto-foto Itu ya, Ibu fotonya ya, ya. masih muda. Tadi ngelihat Ibu mengkantongi senjata kanannya tuh. FN 45. Itu Ibu berarti umur 22 tahun atau 23 Bu ya? 23. Oh ya 23 ya. 23 saya masih 23 jadi komandan. 23 jadi komandan. Perempuan-perempuan sekarang 23 jadi apa? 23 nongkrong di mall. Bu, Iya. pada saat itu apa sih yang maksudnya yang berkesan Bu pada saat dikirimkan lah waktu itu ke Tanjung Pinang ya untuk Dwi Kora Bu. Masih ada yang teringat nggak maksudnya yang pada saat momen apa yang paling berkesan? Mungkin waktu masuk hutan atau apa? Masuk hutan mau dimasuk ke Malaysia mungkin. Iya, namanya orang perang. Iya. Orang perang itu kan membunuh sebelum dibunuh. Membunuh sebelum dibunuh. Iya. Tapi saya belum pernah bunuh orang kok. Masa sih Bu? Oke. Kita jadi terdiam. Iya. Penasaran ya? Masa sih Bu? Benar. Iya. Jadi percobaan pembunuhan itu sudah ada sejak saya di kapal. Maksudnya Ibu mau dibunuh gitu? Iya. Ibu mau dibunuh, diancam Iya. teror ya? Iya. Terus kalau sejak di kapal emang siapa Bu yang mau bunuh Ibu? Ya kalau tahu kan saya udah bunuh dia. Iya juga ya. Iya namanya tentara bunuh dulu sebelum dibunuh ya. Iya. Jadi saya tidak ingin supaya timbul kekacauan malam itu. Jadi saya harus tahu mengamankan diri saya sendiri karena sudah tidak bisa lagi dipercayai orang-orang ini kan begitu. Seisi kapal sudah nggak bisa dipercaya lagi. Ternyata yang kita hadapi pada tahun 65 itu bukan hanya Inggris yang membentuk Malaysia itu. Di dalam negeri sendiri pun rupanya sudah ada api dalam sekam. Yang kita kenal kemudian September itu 30 September itu dengan G30 SPKI itu. Tapi kan sebelumnya kita nggak tahu. Jadi saya mengamankan diri sendiri saja. Saya nggak ingin mencari siapa itu orang itu. Saya amankan diri sendiri. Saya tidak tidur di kamar VIP. Komandan kan tidur di kamar VIP di kapal. Saya tidur di kamar mesin. Tidak ada orang yang tahu di antara drum-drum bensin itu. Maksudnya artinya gini Bu, berarti tadi yang belakangan akhirnya ada gerakan G30 SPKI itu, maksudnya PKI Bu di situ ada peran di situ untuk tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu gitu. Tapi pada waktu itu kita tidak tahu bahwa akan ada PKI, kan kita tahu. Oh iya. Belum tahu. Karena itu tahun sama ya, tahun 65 ya, September ya. Iya. Dan padahal yang di tahun 64
65 itu kan yang di Kora juga tahun itu ya Bu ya. Iya. Di bulan Juni ya, Ibu tadi diberangkatin Iya. ya. Iya. Jadi begitu nyampe di Tanjung Tanjung Pinang Pinang. pun banyak hal-hal yang cenderung untuk saya tidak pernah tidur di kamar saya. Tidak pernah tidur di kamar. Nah, orang pikirannya sudah melayang-layang kemana-mana. Gitu. Saya kalau istirahat, saya tadi cerita sama teman-teman itu, yang namanya tentara, apalagi tentara yang pernah perang, 24 jam itu nggak ada bedanya. Sama aja, siang malam sama aja. Ya seperti itulah. Standby, waspada terus. Iya, waspada terus. Jadi sepatu lars terus. Nanti kalau capek menggeletak di semak-semak sebentar aja, udah gitu. Seperti itu. Saya nggak kebayang dengan perempuan-perempuan sekarang Bu, yang mungkin manja-manja, dan Ibu dulu tidur aja gitu di semak-semak kan. Wow. Sampai ini. Tapi dulu pasukan Ibu ketika Dwi Kora itu sempat tapi belum, nggak tahu Bu, sudah pernah ada melakukan perlawanan ke Malaysia gitu, udah masuk ke wilayah Malaysia Bu? Begini, udah belum? Sebelum pasukan ini berangkat, saya kan minta izin ke komandan kepala staf waktu itu, yang ada kami berempat berfoto itu. Kepala stafnya waktu itu beliau pangkatnya Letkol Akub Zainal. Beliau pernah jadi panglima di Irian. Izinkan saya masuk Singapura dengan 10 orang. Mau obrak-abrik ceritanya. Dulu ya. Dulu ya, jadi bukan mungkin, sekarang ya. Singapura nggak usah takut dengan Ibu lah. Dulu. Tapi tidak diizinkan, tugas kamu bukan itu. Tugas kamu bukan itu, tugasnya tidak usah melewati batas ke sana, hanya di dalam ini. Iya, mungkin waktu itu nunggu instruksi dari komandan ya. Serang, berangkat Ibu ya. Iyalah. Iya. Tapi Ibu udah menyiapkan pasukannya, udah disebar ke seluruh pulau dekat-dekat Malaysia, di Kepulauan Riau ini Bu ya, dekat Singapura, Malaysia. Termasuk Natuna Bu? Natuna? Kan Natuna enggak jauh tuh. Enggak nyampe ke Natuna. Natuna enggak ya. Tapi waktu itu Natuna udah masuk wilayah Indonesia belum Bu ya? Udah ya. Iya. Tapi terlalu jauh. Tapi terlalu jauh ya. Bu, selama perang itu pernah terluka nggak Bu? Kenapa? Mungkin pernah terluka mungkin selama dulu perjuangan. Saya. Maksudnya karena tembak atau apa itu belum ya? Enggak pernah. Hanya saya pernah hanyut ketika meninggalkan Sambu. Oh iya. Pulau Sambu itu tengah malam. Saya selalu meninggalkan tempat itu tengah malam. Kenapa Bu malam? Ya, biar nggak kelihatan. Supaya nggak kelihatan. Jadi subuh udah ada di tempat lain gitu. Jadi meninggalkan Sambu, tahu-tahu hanyut karena pakai pompong. Pompong 7 orang. Ibu mau kemana Bu? Mau ke Tanjung Pinang. Oke. Pakai pompong itu, tahu-tahu mati mesin. Rupanya hanyut ke arah lampu terang. Lampu terang itu pasti Singapura kan? Iya. Karena dekat ya Bu ya. Waktu itu udah terang ya Singapura Bu. Sudah terang. Kita di sini semua gelap kan. Ini Batam ini belum ada jalan, belum ada lampu, belum ada apa-apa. Jadi kalau banyak anak-anak yang menanya, ini dulu Ibu sebelah mana? Ini hutan dulu, hutan. Jadi saya hanyut, jadi langsung helikopter dari Singapura itu naik, langsung dia naik, langsung ngejar. Ibu di pas terombang-ambing lah maksudnya gitu ya Bu ya. Iya. Ibu dikejar itu. Dikejar helikopter, langsung disemprot gini. Oh, disorot ya Bu ya? Disorotin. Nah waktu itu saya ingat ibu saya, ingat ibu. Saya kan anak sulung. Ingat ibu lagi ngapain. Kita ketemu lagi nggak nanti gitu. Itu yang saya ingat. Jadi ini helikopternya sudah nggak ingat ini, ingat ibu saya aja sampai menit. Tapi kan pakai topi, saya nggak kelihatan lah air mata menetes di depan anak buah, masa mau nangis. Oh gitu ya Bu. Jadi tahu-tahu ininya lampunya itu nggak tembus, nggak kena kami. Jadi saya pikir ini apa ini?
saya kan orang Bali ya. Iya. Orang Bali, nanti dengar orang Bali marah pula. Saya itu waktu itu saya merasa ini ada yang maha kuasa yang melindungi. Sampai pesawat ini helikopter ini nyari kemana-mana. Ada ibu masih di tengah Masih di situ aja. Cari kemana-mana, akhirnya mereka kembali. Kami terus mengayuh pakai tangan. Itu kan ada pulau yang paling dekat sekali, mengayuh tangan ke sana. Sekarang disebut Pulau Nipah itu, yang dipakai beton-beton supaya tidak terkikis. Nah, dulu kan nggak ada betonnya. Itu pohon bakau dulu rindang sekali di situ, sembunyi di sana semalaman. Jadi waktu disorot lampu tuh ibu dan pasukannya nggak kelihatan. Dia kelihatannya. Iya. Itu yang ibu tadi bilang keajaiban. Keajaiban ibu. Iya. Yang setelah saya kembali ke Jakarta, karena saya kembali ke Jakarta kan tinggal di mes Jalan Merdeka Utara. Oke, ya. Saya datang ke gereja lah, karena yang dekat di situ ada gereja Immanuel di Gambir itu. Saya cari pendeta, saya bilang saya minta dibaptis, saya bilang gitu sama pendetanya. Iya seru ya Bu. Ceritanya kalau denger kayak begini tuh pengen ini deh pengen ngobrol terus dengerin ceritanya apa ceritanya apalagi sih Bu, cerita dulu. Enggak penasaran. Ibu tadi ketemu di Pulau Nipah. Terus di Pulau Nipah sempat berapa lama? Maksudnya ibu sembunyi lagi kan? Semalam, iya sembunyi. Semalam. Iya, semalaman itu sampai kemudian terang. Baru kita keluar dari sana, ya lihatlah Singapura kan kelihatan dekat sekali itu. Ya akhirnya merasa lapar ya cari makan. Yang ada. Cari makan apa, Bu? Cari di semak-semak situlah. Ada satu pohon kelapa, hanya satu pohon kelapanya, tapi buahnya banyak. Tembakin aja tuh, berontok. Kita cari makan kemana? Nasi Padang. Ini tembakin pohon kelapa. Kita lapar nyari nasi Padang. Itu ya Bu, aduh. Iya. Kita merasa malu lah seharusnya nih. Iya. Apalagi nih? Nih di Kora. Bu, apa namanya? Kalau sekarang kan kita mau dalam rangka ini Pak, HUT RI nih, udah mau masuk kemerdekaan nih. Besok kita memperingati kemerdekaan hari Senin tanggal 17. Mungkin tadi kita udah ngomong perjuangan mungkin ya. Nah sekarang mungkin sesuai tema kita ya. Iya. Menurut Bu Putri ini kemerdekaan atau merdeka hari ini tuh maknanya buat ibu apa? Iya tentu luar biasa ya. Orang hidup dalam penjajahan itu pasti tidak enak. Tadi yang kejam sih ya. Kejamnya. Kita tidak, apa yang kita ingini belum tentu dapat. Sewaktu-waktu bisa nyawa melayang. Kalau di zaman penjajahan itu ada orang yang berani teriak merdeka. Ya, kalau ada mobil konvoinya si penjajah kan langsung didor di situ. Langsung didor ya ditinggal. Ya udah kayak anjing mati gitu aja. Tetapi sekarang kita merdeka mau teriak-teriak sampai habis suara juga nggak ada yang nembak. Nggak ada yang nembak. Paling itu ngapain itu orang Kemaru. Betul. Ya paling begitu. Jadi kalau ibu ngelihat sekarang nih kemerdekaan tuh harus seperti apa Bu gitu, maksudnya nih dulu mungkin pahlawan itu ya angkat senjata, nah kalau yang sekarang harus kembali kepada fitrah kita masing-masing ya. Harus giat membangun diri sendiri. Ini kemerdekaan itu kan suatu jembatan untuk membangun. Bangunlah diri itu. Dalam pekerjaan masing-masing. Karena kalau misalnya merdeka dianggap sekarang saya sudah merdeka, saya bisa hidup seenaknya, tapi kan perut kita lapar, butuh makan dan sebagainya. Pendidikan, nah ini harus terus diisi. Karena negara itu diperjuangkan merdeka untuk kemudian dibangun.
Kalau bukan diri kita sendiri yang membangun, ya penting.